Ajar kepada setiap kami bukan untuk mendengar saja, tetapi kami mau melakukan setiap firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kalau siang hari ini kami sudah banyak memuji Tuhan, tiba saatnya kami hendak mendengar firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara buat setiap kami. Engkau tegur kami, Engkau nasihati kami, Engkau memotivasi kami semua, sehingga jalan kami didapati benar di hadapan-Mu. Engkau membentuk kami, dan Engkau terus menuntun setiap jalan kehidupan kami untuk terus melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat kami semua, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya undang Bapak Udi, ini saudara pendeta kita dari Kupang ini. Ini sudah. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Joni. Puji Tuhan, kita tadi dengar kesaksian yang luar biasa dari adik kita dan juga dari Pak Kapten ya. Kalau tadi jalan 500 meter dakdikduk ya. Saya 3 meter aja sudah dakdikduk sini. Tapi puji Tuhan, hari ini kita belajar firman sama-sama. Tema firman pagi hari ini adalah firman yang keras. Firman yang keras. Sering kita dengar ya, orang bicara, firman yang disampaikan Pak Pendeta tuh keras sekali gitu. Firmannya tuh menusuk sampai ke dalam gitu. Jadi pertanyaannya, apa arti firman yang keras? Mungkin Bapak Ibu tahu apa sih yang dimaksud dengan firman yang keras? Apakah suara yang keras? Kita lihat di sini hamba Tuhan ini suaranya banter-banter. Saya mau suara keras kadang-kadang nggak bisa karena begitu suara keras langsung batuk. Tapi apa itu yang dimaksud firman yang keras? Bertobat, beri dirimu dibaptis, jangan berdosa lagi, jangan berzina. Apakah itu firman yang keras? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Dalam kamus bahasa Indonesia itu yang dikatakan keras itu adalah sesuatu yang padat, kuat, tidak berubah. Artinya sesuatu yang kokoh bentuknya. Ya, kalau dalam cerita pewayangan Gatot Kaca kuat badannya, Simpson. Atau juga yang mungkin yang keras kepalanya, motohin pecahin batu bata bisa dengan kepalanya. Nah, kalau kita sekarang belajar firman, apa yang dimaksud dengan firman yang keras? Kalau kita tahu firman yang keras itu artinya ada sumber yang memberikan firman itu. Pertama ya, itu kita melihat siapa sumbernya. Pertama itu ada otoritas yang memberitakan firman itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Lalu seberapa besar otoritas Tuhan yang kita bisa mengerti, kita pahami. Sehingga kita bisa melihat firman yang disampaikan itu punya satu kekuatan, punya satu bobot yang membuat orang tunduk atau taat. Mari kita lihat di Kejadian 20 ayat 18 sampai 21. Ini di Perjanjian Lama ketika mereka berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai. Ayat 18, Keluaran 20 ayat 18. Seluruh bangsa melihat guruh, kilat, sangkakala dan gunung berasap. Sudah bisa bayangkan betapa suasana itu begitu mencekam ya. Melihat guru kilat yang menggelegar. Kalau seperti hari ini kita di Surabaya dengar suara petir, suara guntur, suara itu hujan yang begitu lebat membuat kita juga sepertinya deg-degan ya. Tapi ini mereka melihat suatu gunung dengan begitu dilingkupi dengan guru kilat sangkakala. Keluaran 20 ayat 18 sampai 21. Oh, salah ya. Sorry. Di sini tulisannya Keluaran, kok jadinya Kejadian. Lalu di ayat 19, orang Israel berkata kepada Musa, "Engkau yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Ayat 20, Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Lalu dikatakan orang Israel berdiri jauh-jauh, ayat 21 ya. Tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada.
Jadi bangsa Israel itu takut untuk berjumpa dengan Tuhan. Padahal Tuhan bilang, ayo datang ke sini. Aku hadir di sini untuk bertemu dengan engkau. Tapi ketika mereka melihat kemuliaan Tuhan yang memberi perintah, yang memberikan otoritas begitu hebat, ada ketakutan. Mereka takut untuk mati. Mereka lihat otoritas Tuhan yang begitu hebat sehingga ada suatu tekanan intimidasi dalam hati mereka. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, intimidasi ini datang dari orang yang punya powerful. Sehingga kalau kita datang kepada orang itu, ada rasa takut, ada rasa hormat. Demikian juga Tuhan sebagai pemberi firman itu mempunyai otoritas yang begitu hebat, begitu kuat. Sehingga apa yang disampaikan itu tidak akan berubah, akan tetap. Itu satu otoritas. Siapa yang memberi otoritas itu? Lalu ketika Tuhan memberikan perintah, sang punya otoritas ini memberikan perintah, apakah perintah itu punya kekuatan? Tentunya pasti punya kekuatan. Ketika seorang majikan perintahkan kepada bawahannya, ayo siapkan makanan, beri aku makan, setelah itu kamu makan sendiri. Artinya ada perintah dan itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, ya artinya bawahannya ini, pegawainya ini melakukan suatu pemberontakan. Dan demikian juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan suatu perintah, kita melihat ada 10 perintah Allah yang Tuhan sampaikan. Kita lihat di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Saya akan bacakan dengan singkat. Perintah dikeluarkan oleh Tuhan. Pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kuduskan hari Sabat. Hormati ayah dan ibumu. Lalu dikatakan, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, dan jangan mengingini istri sesamamu atau milik sesamamu. Ini firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada umatnya. Pertanyaannya, apakah firman ini masih punya kekuatan? Apakah kita masih takut untuk melanggar firman ini? Atau kita anggap firman ini biasa-biasa saja? Oh, saya cuma dengar kok. Oh ya, saya tahu itu 10 perintah Allah. Tapi ya itu perintah Tuhan. Apakah kekuatannya hilang gitu? Zaman dulu kenapa dikatakan firman ini dikatakan keras? Karena ada konsekuensinya. Bahkan dikatakan ketika bangsa Israel untuk mau mendekat ke sana, mereka dikatakan takut mati. Kenapa? Karena ada syarat-syarat yang Tuhan katakan kepada mereka. Di Keluaran 19 ayat 21, Tuhan berkata, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan, hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Artinya orang untuk datang aja ke gunung itu untuk melihat-lihat, itu pasti binasa. Karena apa? Ada kemuliaan Tuhan, ada kekudusan Tuhan. Tapi hari ini, orang datang ke gereja, cari apa? Cari pertobatan kah? Cari keselamatan? Atau hanya lihat-lihat? Oh, saya lihat di gereja, khotbahnya bagus loh. Oh, ada acara-acara kegiatan. Oh, di gereja melayanan. Jadi kita datang ke gereja setiap minggu apa untuk mengalami suatu pertobatan atau untuk sekedar melihat-lihat. Kalau Pak Yu datang ke gereja, melihat-lihat juga. Siapa? Jadi kita datang kepada Tuhan hanya untuk melihat-lihat. Kalau zaman dulu pasti binasa. Tapi kenapa sekarang tidak? Ada suatu perubahan. Yang berubah firman-Nya atau kita? Nah, kita akan belajar lebih lanjut. Lalu di ayat Keluaran 19 ayat 10 berbunyi, Keluaran 19 ayat 10, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Syarat untuk ketemu Tuhan zaman itu menguduskan diri. Dia harus kudus, mencuci pakaiannya.
Nah sekarang, zaman sekarang ketika datang ke gereja, kita datang dengan sendaknya, tanpa menguduskan diri, tanpa mencuci pakaian kita. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Tapi kenapa sekarang ketika kita datang sepertinya tidak ada apa-apa? Saya mau datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, walaupun habis berbuat dosa, datang memuji Tuhan, habis berbuat dosa, datang melayani. Sepertinya kita tidak melihat bahwa firman itu begitu kerasnya. Apa yang terjadi? Contohnya ketika di Alkitab ada pesta perjamuan, yang datang semua tamu undangan datang ke pesta, tapi tiba-tiba ada yang tidak berpakaian pesta. Lalu sedang dia makan-makan di dalam pesta tersebut, lalu datangnya pemilik pesta, loh, ini kok dia bisa masuk? Dia tidak berpakaian pesta bisa masuk. Lalu dikatakan tangkaplah dan buang dia ke dalam penjara. Nah, hari ini kita datang kepada Tuhan, datang beribadah, kita nggak tahu kita pakai pakaian apa, kekudusan kan? Kita sudah mencuci pakaian kita, menguduskan hidup kita untuk bertemu dengan Tuhan, atau kita datang seenaknya kita ke gereja, tanpa ada perubahan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan datang, satu-satuan datang, loh, kok banyak jemaat ini, tapi loh, kok banyak nggak pakai baju pesta? Kok banyak nggak mencuci pakaiannya? Kira-kira apa yang terjadi? Apakah kejadian yang sama itu akan terjadi bagi mereka yang tidak mencuci pakaiannya, tidak menguduskan dirinya? Kalau zaman dulu konsekuensinya begitu berat, dikatakan kuduskan hari Sabat. Kita lihat di Keluaran 31 ayat 14. Harus kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Hukum itu begitu kuat mengikat mereka, sehingga dikatakan firman itu begitu keras. Mereka tidak pelihara hari Sabat, hukumannya mati. Lalu di Keluaran 21 ayat 17 berbunyi, siapa yang mengutuki ayah dan ibunya, ia pasti dihukum mati juga. Hari-hari ini berapa orang mengutuki ayahnya, mengutuki ibunya, tapi masih santai aja ke gereja. Ada yang berubah, firman jadi tidak keras lagi. Sehingga orang tidak ada ketaatan, tidak peduli lagi. Ini pertanyaan, aturannya berubah, firmannya berubah, atau kita yang menjadi bebal, atau kita yang menjadi keras kepala, sehingga kita tidak melihat firman itu menjadi firman yang hidup. Sudah terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kemuliaan Tuhan ditunjukkan di Gunung Sinai, betapa kudusnya Tuhan, betapa berkuasa dengan kekuatannya. Orang untuk mendekat aja tuh ada rasa takut. Mereka bisa mati, hangus, terbakar. Demikian juga Bapa di surga. Tuhan tuh rindu bertemu dengan kita. Tuhan rindu ingin memeluk kita. Tapi kalau kita lihat dari cerita di Perjanjian Lama itu, kalau contohnya seorang ayah, dalam tubuhnya tuh bawaannya penuh racun lah. Tapi dia melihat anaknya, aku pengen peluk anak saya, tapi gak bisa. Karena ketika dia peluk anak itu pasti mati. Nah demikiannya juga hati Bapa di surga. Aku ini kudus, aku ini mulia, aku pengen peluk kalian, tapi tidak bisa. Karena ketika aku peluk kalian, kalian pasti mati. Karena ada dosa yang tersimpan dalam kehidupan kita. Demikian juga hati Bapa kepada kita semua. Makanya kita melihat bahwa Tuhan mau menyelamatkan kita. Dikirimkanlah Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Sehingga itu kita dipersatukan, sehingga Bapa tinggal di dalam kita secara langsung. Bisa tinggal di dalam hati kita. Tapi seringkali kita banyak mendengar ajaran, udah gak usah pada Yesus, langsung ke Bapa saja. Kok berani ya? Karena Yesus yang mendamaikan kita dengan Bapa. Kalau sekarang kita langsung kepada Bapa, apakah kita gak mati konyol? Langsung hangus melihat kekudusannya Bapa. Itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dan sekarang pertanyaan, ketika Yesus sudah tinggal di dalam hati kita, apakah firman itu masih keras?
Ini ada satu rahasia yang berabad-abad yang tersimpan. Kita lihat di Kolose 1 ayat 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang kudusnya. Inilah rahasia yang tersembunyi dari zaman ke zaman dan generasi ke generasi, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang kudusnya. Jadi untuk mengetahui rahasia ini, syaratnya apa? Kekudusan. Ini akan dinyatakan kepada siapa? Orang kudus. Kalau dia hidup dalam kekudusan, dia bisa merasakan bahwa Allah itu hadir dalam hidup mereka, hadir dalam hati kita. Kalau dia tidak hidup kudus, sekalipun dia di gereja, tinggal di gereja, tidur di gereja, dia tidak akan pernah bisa merasakan kehadiran Tuhan, tidak bisa melihat rahasia yang tersembunyi berabad-abad itu, bahwa kita punya Tuhan dalam hati kita. Yang ada, yang ditemukan apa? Hanya tembok, ada penghalang, pembatas. Seperti bangsa Israel mau masuk, tidak boleh, itu ada batas loh. Kalian masukin lewat batas itu, kalian pasti mati. Nah kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, kita hanya melihat pembatas saja. Ada tembok penghalang, ada selaput, sehingga kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Sepertinya Tuhan jauh, sehingga kita harus beribadah, seperti berteriak keras-keras biar Tuhan mendengar doa kita. Karena kita tidak bisa melihat Tuhan dengan benar. Karena apa? Ada dosa dan ada syarat kekudusan. Sekalipun kita sering mendengar, oh Tuhan ada dalam diri kita, amin, kita ini bait Allah, Tuhan tinggal dalam diri kita. Tapi kita tidak pernah temukan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak hidup dalam kebenaran Tuhan, dalam kekudusan Tuhan. Ini disampaikan jadi Kolose 1 ayat 27 yang berbunyi, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi Kristus ada di dalam hati kita. Artinya firman itu tinggal dalam hati kita. Jadi pertanyaan, apakah firman itu tetap keras berbicara dalam hati kita? Kalau zaman dulu Yohanes Pembaptis berseru, hai bertobat kau, keturunan ular beludak, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu di Matius 1 ayat 3. Juga dikatakan Yohanes menegur orang-orang Saduki di Yohanes 3 ayat 7. Tetapi waktu itu melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Seperti lagu tadi, ada buah yang dihasilkan. Jadi kita bilang, loh sekarang Yesus sudah tinggal di dalam hati kita. Seringkali kita, apakah cara ini seperti yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia berkorban dengan keras, itu bisa kita terapkan hari ini? Kita berdiri di mall atau di pasar, bertobatlah, hai semua, kerajaan Allah sudah dekat. Apakah hal itu bisa? Nanti datanglah hamba Tuhan, Pak Pendeta, jangan menghakimi dong. Benar, dia menyampaikan firman, tapi orang-orang jangan menghakimi. Sepertinya firman yang keras ini tanpa sadar, ini dibelenggu oleh apa? Oleh hikmat manusia, oleh kata-kata berhikmat, sehingga membiarkan orang lain untuk terus hidup dalam dosa. Padahal lihat, kita itu baik loh, jangan berbuat seperti itu. Itu dosa, itu bertentangan dengan firman. Tetapi ada yang berdasar hamba Tuhan, merasa seorang rohani, jangan menghakimi, jangan menghakimi. Itulah satu belenggu yang terjadi, dan itulah cara kerja iblis bekerja. Sehingga firman yang seharusnya punya kekuatan ini seperti dibelenggu, tidak bisa menunjukkan bahwa firman ini berkuasa. Dan saudara terkasih, terjadi perubahan ya. Dulu kita, zaman dulu berbicara di luar, di lapangan, tapi sekarang berbicara sekarang apa? Di dalam hati.
Itu perubahan yang Tuhan lakukan bagi setiap kita ketika kita menjadi orang percaya. Apakah perubahan itu? Kita lihat di Ibrani. Ibrani 4 ayat 12. Dikatakan begini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi ketika firman Tuhan itu ada dalam hati kita, firman Tuhan itu sangat tajam, sangat kuat untuk membelah kehidupan kita. Dikatakan memisahkan jiwa dan roh. Apa maksudnya? Jiwa itu adalah jiwa itu lebih cenderung pada keinginan-keinginan duniawi. Keinginan jiwa kita lebih cenderung pada duniawi. Tapi roh itu pada kehendak ilahi yang arahnya kepada Tuhan. Jadi ketika kita berdiri di depan, kelihatan kita rohani. Kita ketemu dengan orang shalom, dengan hormatnya, puji Tuhan. Wah, ini orangnya rohani sekali. Ramah, sabar, dan begitu luar biasa di pandangan mata orang. Tetapi Tuhan tahu isi hatinya. Itulah Tuhan katakan, Tuhan sanggup memisahkan keinginan kita kepada Tuhan, atau masih ada keinginan pada hal-hal dunia. Nah, itulah begitu kuatnya firman itu. Bahkan bisa memisahkan sumsum dan sendi dan sumsum. Saya nggak tahu pernah lihat sumsum enggak sama sendi. Itu bisa dipisahkan, bahkan dikatakan itu harus pakai pisau khusus untuk memisahkan, atau yang sangat tajam karena begitu melekatnya. Lalu dikatakan firman itu bisa membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Apa menjadi isi hati kita? Apa menjadi pertimbangan kita? Kalau aku lakukan ini, aku ada untungnya apa ya? Tuhan tahu. Kalau aku pelayanan begini, untungnya apa ya? Ruginya di mana ya? Kalau aku tolong orang itu, tolong orang ini, apa untungnya bagiku? Walaupun kelihatannya di atas kelihatannya, wah luar biasa. Orang ini dermawan, orang itu murah hati. Tapi Tuhan sanggup melihat apa yang menjadi pertimbangan hati kita, apa yang menjadi isi hati kita. Jadi di sini katakan firman itu tetap keras, tetap tajam. Nah, kita melihat contoh-contoh yang terjadi di Alkitab. Begitu tajamnya firman ini. Mungkin pernah dengar cerita di Kisah Rasul 8 ayat 19 sampai 20. Ada seorang bernama Simon, ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi karena rasul-rasul menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Wow, dia lihat, wah ini hebat ya rasul-rasulnya. Lalu di ayat 19, ia berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Niat hati Simon salah nggak? Tuhan, kalau saya punya Roh Kudus, ada orang datang kepada saya doakan, kan? Puji Tuhan. Kan mereka dipenuhi Roh Kudus. Tujuannya baik kan? Agar orang-orang dipenuhi Roh Kudus. Salah enggak kalau orang dipenuhi Roh Kudus? Itu niat hatinya Simon. Dan ini terjadi pada saat apa? Permulaan gereja-gereja awal. Artinya sama, mereka percaya Yesus, mereka ke gereja, ini jemaat mula-mula ya. Artinya Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus sudah dicurahkan, kondisinya sama seperti saat ini. Tapi ada namanya Simon. Dia bilang, ayo, ketika ketemu Rasul, tak kasih uang ya, berikan saya kuasa itu. Jadi zaman itu mereka melihat kuasa itu begitu hebat bekerja, sehingga Simon ini tertarik. Tapi pertanyaannya, siapa Simon itu? Apa statusnya? Di
8 ayat 9. Kisah Rasul 8 ayat 9, kita kembali mundur. Kita lihat siapa Simon ini. Seorang yang bernama Simon, ia telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu. Ia mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak-lagak seolah seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, ayat 10, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa yang besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihir. Jadi Simon tuh dulu terkenal dengan sihirnya, tapi ketika dia jadi orang Kristen, dia melihat rasul-rasul punya kuasa, dia juga kepengen. Pertanyaannya, kalau kita melihat firman Tuhan seperti pedang yang tajam, kira-kira tujuannya apa? Makanya ke Petrus bilang, terkutuklah engkau dengan segala uangmu. Binasalah engkau. Karena Petrus tahu tujuannya itu pasti salah. Karena Roh Kudus itu berbicara dalam hati Petrus. Dia tahu ini apa yang dia minta ini. Tujuannya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi dia mencari sesuatu yang namanya apa? Keuntungan. Coba kita lihat di ayat 13. Dikatakan, Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan melihat mujizat-mujizat besar yang terjadi. Dia sudah dibaptis loh. Sudah jadi orang Kristen. Tapi hatinya masih kepengen. Ada kuasa. Bahkan mau dibeli lagi. Ini dibilang apa? Mencari keuntungan. Di Titus 11 ayat Titus 1 ayat 11. Orang-orang semacam ini harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dan dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Jadi mereka membeli kuasa, mencari kuasa untuk apa? Untuk mencari suatu keuntungan. Sekarang kita melihat banyak hamba Tuhan dari Indonesia. Kemana? Ke Afrika. Cari apa? Cari kuasa. Apa gak sama dengan ini? Mereka pasti datang tidak dengan tangan kosong. Pasti memberikan sesuatu kepada mereka ya. Mari kita lihat sering di-share di grup ya. Orang-orang di pendeta-pendeta Afrika dengan seperti kuasanya luar biasa. Perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh lah. Tapi orang Indonesia pendeta datang ke sana untuk apa? Untuk pengen juga, lalu dibawa ke sini. Lalu tawarkan. Jadi jemaat tambah senang. Wah, luar biasa nih. Pendetanya datang dari luar negeri, bawa urapan, bawa kuasa. Tujuannya apa? Keuntungan. Itu yang dibilang apa? Filthy lucre ya. Mencari keuntungan. Yang dikatakan uang yang kotor. Mencari keuntungan dari firman. Tuhan tahu isi hati mereka. Orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tapi kenapa mereka tetap melakukan? Sepertinya firman itu tidak keras lagi bagi mereka. Juga ada peristiwa yang terjadi. Ini banyak peristiwa di Alkitab. Saya ambil di Alkitab, sehingga kita bisa mudah memahami kenapa firman itu begitu keras berbicara dalam hati kita. Di Kisah Rasul 5 ayat 1-3, ini peristiwa Ananias dan Safira. Ini terjadi juga di zaman gereja mula-mula. Mereka sudah dibaptis, mereka melayani Tuhan, dan mereka dikatakan banyak berkorban. Di ayat 1, Kisah Rasul 5 ayat 1, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Dan kita melihat bagaimana Ananias dan Safira mati. Mereka tanpa sadar mendustai Roh Kudus. Tapi kenapa zaman itu
langsung mati. Apa yang salah dengan Ananias dan Safira? Dia loh, saya kan jual harta saya. Nah, saya mau bagi buat gereja atau bagi buat hamba Tuhan. Tapi kok kenapa saya salah? Nah, kita lihat di Kisah Rasul 4 ayat 36. Tujuan mereka untuk memberikan persembahan itu apa? Di ayat 36, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ayat 37, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Hal yang sama ditiru oleh Ananias dan Safira. Apa yang dilakukan oleh Yusuf yang disebut Barnabas ini? Kalau dikatakan Barnabas adalah julukan yang diberikan kepada Rasul kepada Yusuf, seorang anggota jemaat yang mula-mula di Yerusalem, dengan julukan ia berarti anak penghiburan. Julukan ini diberikan kepada Barnabas karena sifatnya baik, lembut, belas kasihan terhadap orang lain, juga dikenal sebagai orang yang bermurah hati dalam memberi persembahan bagi pelayanan untuk Tuhan. Jadi Ananias Safira, dia melihat, loh, ada jemaat yang suka memberi. Dia jual ladangnya, dia berikan buat Tuhan. Aku juga mau. Kenapa? Biar aku dipuji sama Rasul Petrus. Sehingga dia menjual ladang miliknya, tapi dia sampaikan ini buat pelayanan, buat persembahan. Seluruhnya? Iya, seluruhnya. Ternyata dia berdusta di hadapan Tuhan. Ini ada sikap hati yang munafik, iri kepada sesamanya ketika dia melihat orang lain dipuji karena dia berkorban banyak kepada pelayanan, sehingga dia ikut-ikutan. Tetapi tanpa sadar, hal yang fatal dilakukan adalah apa? Dia mendustai Roh Kudus. Kenapa dia langsung mati saat itu, Bapak Ibu? Kenapa? Karena saat itu ada rasul. Ada Rasul Paulus yang muridnya Tuhan, yang memiliki kuasa. Dan Roh Kudus tinggal begitu kuat dalam kehidupannya Rasul Paulus ini. Sehingga ketika dia berbohong, Roh Kudus tentu berbicara dalam hati Rasul Petrus ini. Kamu berbohong. Kamu gak bisa bohongi saya, ada di dalam diri saya ada Tuhan. Sehingga saat itu dia langsung mati. Tapi kenapa sekarang banyak orang datang berbohong kepada hamba Tuhan, gak mati-mati? Karena hamba Tuhannya, pertanyaannya, apa benar-benar rasul? Atau rasul jadi-jadian? Atau nabi? Ya itu. Jadi mereka tidak membawa dampak. Kenapa? Tidak ada kekuatan Tuhan, tidak ada urapan Tuhan. Sehingga dibohongi jemaat pun rasulnya nggak tahu, nabinya juga nggak tahu, karena nabinya beli di luar negeri, beli di Afrika, sehingga disebut ini nabi, ini jabatan-jabatan seperti itu. Tapi kalau zaman dulu langsung mati karena urapan kekudusan Tuhan itu kuat di dalam kehidupan Rasul Petrus. Artinya firman Tuhan itu berbicara begitu kuat, bahkan membawa dampak yang begitu besar bagi mereka yang melanggar. Nah, firman Tuhan yang keras itu juga berbicara dengan lembut. Kenapa dikatakan dengan lembut? Ini suatu peristiwa terjadi ketika Yesus sudah mati lalu bangkit kembali, dan dia berjumpa dengan murid-muridnya. Siapa yang dijumpai di pantai Danau Tiberias? Kita lihat di Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus dengan mudahnya menjawab. Kalau kita tahu sebelumnya, Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali. "Kamu kenal ini?" "Tidak, aku tidak kenal." Tidak kenal Yesus, tidak kenal. 3 kali Petrus menyangkal. Nah, Yesus datang
kembali kepada Petrus, lalu dia bertanya dengan lembut sambil duduk. Di ayat 16 yang kedua kali, Yohanes 21 ayat 16, ini pertanyaan kedua. Kata Yesus padanya untuk kedua kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Begitu lembutnya Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Masih oke, dia bisa menjawab dengan begitu lancarnya. Tapi ada pertanyaan yang ketiga, firman yang begitu lembut yang Tuhan sampaikan kepada Petrus. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, di ayat 17, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepada Tuhan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada kita. Kalau di sini kita akan muridnya Tuhan Yesus adalah Petrus. Yesus juga bertanya, Pak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan 3 kali disampaikan. Apa jawab Pak Yohanes? Ya Tuhan, saya mengasihi engkau. Lalu kalau Pak Yohanes kan orang Indonesia, lalu orang bule, Pak John, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali pertanyaan, Pak John, engkau mengasihi aku atau tidak? Apa jawab kita? Aku mengasihi Tuhan. Iya, aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Dijawab 3 kali. Tanpa rasa itu yang bagaimana perasaan Tuhan ya? Oh ya, oke, aku mengasihi aku. Kalau kita melihat kenapa Petrus sampai hatinya renjuh, kita melihat di ayat 18 ya, 21 ayat 18. Petrus berkata, Tuhan berkata kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja kau kendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan kepada Petrus, ini ayat 19, Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah berkata demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ini satu pesan yang Tuhan sampaikan. Petrus, kalau kau masih mengandalkan kekuatanmu, ingat, ada waktunya engkau akan mati, engkau akan menjadi tua. Dan ketika engkau tua, kemana engkau akan pergi? Dan kita melihat di sini ada 2 kematian yang dialami oleh Petrus. Pertama adalah kematian secara jasmani. Dia akan disalib dengan posisi kebalik. Dan kedua, ada kematian secara jiwanya. Dia tidak akan lagi hidup dalam kedagingan, mementingkan hal-hal dunia lagi. Makanya dikatakan, Tuhan Yesus katakan, ikutlah aku. Jadi ada 2 perubahan, secara jasmani dan secara rohani. Secara fisik pun dia akan alami penderitaan. Demikian juga yang Tuhan Yesus katakan kepada orang yang kaya itu ya, orang muda yang kaya. Jual semua hartamu dan ikutlah aku. Loh, aku kalau jual harta ya gimana? Nah, Petrus pun dikatakan pertanyaan yang sama. Ini mereka lagi habis tangkap ikan, dan ikannya tuh begitu banyak. Tuhan Yesus bilang, kau mengasihi aku atau dari apa mereka semua ini? Harta ikan-ikan ini, kamu memilih mana Petrus? Mau mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia ini? Tapi disitulah Petrus mengambil satu keputusan. Dia bilang, aku mengasihi Tuhan, dan dia ikut dengan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita masih terikat dengan dunia seperti orang kaya ini? Aduh, mau ikut Tuhan, tinggalkan semuanya itu. Bukan harta ditinggalkan, tapi hati yang lebih mencintai Tuhan, tidak terikat dengan dunia.
kematian yang dialami oleh Petrus ini membawa perubahan. Tapi contohnya ya, ketika pada saat Petrus sama Yesus ngobrol, tiba-tiba datang Rasul Petrus. Lalu Rasul Petrus berkata, "Petrus, kamu bilang mengasihi Tuhan. Kamu tahu nggak arti kata kasih itu kepada Tuhan?" Lalu Petrus bilang, Korintus bilang disampaikan, si Rasul Paulus katakan di 1 Korintus 13 ayat 1-7. Ini yang dijawab oleh Petrus. "Petrus," ini kan Rasul Paulus katakan, "kamu tahu arti kasih itu apa? Kasih itu sabar. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu terus sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong." Ayat 5. "Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain." Ayat 6. "Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran." Dan ayat 7. "Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu." Kira-kira Petrus mendengar itu, itu ya kasih ya. Nah, pertanyaan yang sama ditujukan kepada kita semua. Apakah engkau mengasihi aku? Mr. John, do you love me? Pak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Inilah kasih itu. Apakah kita sudah lakukan? Apakah kita masih dalam kesombongan? Loh, saya kan pintar. Saya punya gelar. Apakah kita masih pemarah? Apakah kita masih menyimpan kesalahan orang lain? Apakah kita masih melakukan sesuatu yang tidak adil? Apakah kita tidak sabar menanggung segala sesuatu? Itu bagian dari kasih. Tapi kita datang ke gereja, kita datang ibadah, untuk apa? Oh, ternyata kita cuma lihat-lihat ke gereja. Banyak orang kita hanya melihat-lihat ke gereja. Kenapa? Tidak ada perubahan dalam dirinya. Peristiwa ini terjadi 2 kali. Dulu sebelum Petrus jadi murid Tuhan Yesus, dia peristiwa yang sama. Bagaimana dia dapat ikan yang banyak. Dan ini peristiwa ketika Tuhan Yesus sudah bangkit. Petrus menyadari bahwa tak selamanya dia bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri. Demikian juga kita. Kita tidak selamanya bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ada waktunya kita tua, ada waktunya kita menjadi lemah. Nah, disinilah Petrus mengambil satu pilihan yang terbaik untuk mengikut Tuhan dengan segenap hatinya. Karena kalau dia tua, lalu dia menolak Yesus, akan kemana Petrus? Maka Tuhan berkata, "Ayo ikutlah aku." Kita baca di Yesaya 46 ayat 4. "Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Kalau kita ikut Yesus dikatakan menyalibkan daging dan digendong oleh Tuhan. Digendong sampai kemana? Sampai di surga. Apakah kita mau digendong Tuhan? Siapa mau digendong Tuhan sampai masa tuanya? Bahkan sampai dibawa ke surga. Tapi ada syaratnya. Ini jok ya. Sampai masa putih rambutmu. Saya lihat di sini nggak ada yang putih rambutnya. Oh, ada yang udah disembir. Ya puji Tuhan. Jadi bukan kalau nggak rambut putih nggak digendong ya. Tapi Tuhan mengasihi kita, pilihan hati kita. Kita milih untuk mau digendong oleh Tuhan. Amin. Digendong sampai di surga. Atau mau digendong dengan cara dunia. Karena kita cinta dunia. Ada istilah di Jepang, itu namanya ubasute. Di masyarakat Jepang itu ubasute berarti apa? Membuang orang yang sudah tua. Itu. Pada masa lampau, ubasute itu dilakukan di hutan, tepatnya di kaki Gunung Fuji, yakni di hutan Oikigarahara.
dikenal juga sebagai tempat masyarakat Jepang yang menyudahi hidupnya. Cara dunia ini, orang tuanya digendong, dibawa ke hutan, dibuang ke hutan, ditinggalkan, ya sudah, biarkan orang tua mati, orang tuanya mati. Itu cara dunia. Kita tidak mau kan? Kita mau digendong sampai ke surga. Apalagi jangan mau digendong oleh iblis. Kenapa? Dibawa sampai ke neraka. Kalau sudah sama-sama masuk neraka, apa iblis bisa tinggalkan? Enggak, sama-sama dihukum di neraka. Jadi kita pilihan hari ini, kita mau digendong oleh Tuhan. Jadi pilihlah yang benar, pilihlah yang baik, pilihlah hidup yang benar dan kudus di hadapan Tuhan. Dan ini ayat yang terakhir, biar ditambahkan oleh Pak Kom. Di Roma 2 ayat 4-8. Ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Dikatakan menganggap sepi kekayaan dan kemurahannya. Saya sambung di ayat 5 biar. Tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari di mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi katakan kalau tidak kita bertobat, kita tuh menimbun. Sepertinya kita nggak melihat ada hukuman. Kita buat dosa hari ini, berzina hari ini, kita nggak melihat ada hukuman. Tapi ingat, itu sedang ditimbun. Mau seberapa besar timbunannya, perbanyak dosanya. Tapi ingat, itu akan dinyatakan pada hari murka dan hukuman Allah yang adil. Ayat 6, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal yang bagi mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Dan ayat 8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri, yang tidak taat pada kebenaran, melainkan taat pada kelaliman. Jadi kalau hari ini kita masih berbuat hal yang lalim, berarti kita tidak taat pada kebenaran. Sehingga firman itu tetap keras, saudara terkasih, tetap kuat. Kalau hari ini berbuat dosa, ingat, ditimbun. Kalau sampah ditimbun ya tambah banyak, tapi ada saatnya dibakar. Nah, kita melihat di coba bahasa Inggrisnya di Roma 2 ayat 4. Dalam versi bahasa Inggris bisa. Dikatakan menganggap sepi. Sepi itu dalam bahasa Inggrisnya despise. Despise, artinya despise apa? Kalau berbahasa Yunani itu, bahasa Yunani kataproneo. Ini bahasa Yunani kan? Artinya apa? Kurang disegani, menganggap sepi, mengabaikan, mengindahkan, menghina. Jadi firman Tuhan itu kita tidak anggap, kita hinakan, kita anggap bukan hal yang luar biasa, kita kayak remeh-temeh gitu. Apakah itu yang kita lakukan terhadap firman Tuhan saat ini? Despise. Dan kita lihat hasilnya apa? Penghukuman Allah itu menunggu. Jadi kalau kita despise akan firman Tuhan, ingat, ada waktunya pengadilan Allah itu akan datang kepada kita. Dan ayat yang paling terakhir, Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Ini paling terakhir, jujur paling terakhir. Ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus,
yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sabar kalau hari ini kita mengalami penderitaan, ada reward yang Tuhan sediakan. Kita belajar untuk memikul salib karena kita tahu ada upah yang menanti bagi kita. Dunia bisa menawarkan berbagai hal, tetapi kita tahu apa yang dunia tawarkan, sekalipun untuk digendong, arahnya pada kematian. Tetapi kalau kita memilih Yesus, kita dipilih untuk diselamatkan, dipilih untuk masuk dalam kerajaan yang kekal. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sederhana ini Tuhan. Biar kami mengerti pilihan hidup kami untuk lebih mengasihi Tuhan dan memilih yang terbaik. Kami tahu firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berbicara begitu keras dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, firman-Mu tidak pernah berubah. Tapi yang berubah adalah kami Tuhan. Ampuni kalau kami keras kepala, kami mengabaikan firman-Mu. Kami menganggap meremehkan kuasa perkataan-Mu Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mau digendong Engkau Tuhan, sampai masuk dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami tidak mampu, tetapi kami percaya Roh-Mu yang di dalam kami, yang membuat kami hidup boleh menyenangkan hati-Mu selalu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.